sempat geger lantaran disebut guru besar korupsi. Seorang yang digelari sebagai presiden paling korup sedunia oleh Transparency International pada tahun 2004 dengan total perkiraan korupsi menurut TI sebesar 15 sampai 25 miliar dolar Amerika. Tapi siapa sangka, jauh sebelum menduduki jabatan tertinggi di republik ini, sejak masih aktif di tentara, Soeharto disebut-sebut telah terlibat persekongkolan jahat untuk berbuat korup dengan menyelundupkan beras dan komoditas lain. Cerita ini terjadi sekitar tahun 50-an. Kala itu ia masih menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 4 yang nantinya atau kita kenal sekarang sebagai Kodam Diponegoro. Salah satu whistleblower penting dalam pengungkapan kasus ini adalah sosok Pranoto Rekso Samudra. Dalam laporannya, Pranoto menyebutkan penyelewengan keuangan itu terjadi berupa barter liar, monopoli cengkeh dari Asosiasi Gabungan Pabrik-Pabrik Rokok Kretek Jawa Tengah, serta penjualan besi tua yang disponsori Lim Sulyong dan Bob Hasan. Di masa-masa selanjutnya, kita ketahui bahwa Lim dan Bob kemudian memimpin dan membantu konglomerasi yang menopang pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun. Cerita penyelundupan ini juga sempat diceritakan oleh Subandrio dalam memoarnya berjudul Kesaksianku tentang G30S. Persahabatan Soeharto dengan Lim ini terjalin dalam kasus penyelundupan berbagai barang. Dalam autobiografinya, Soeharto sempat berdalih soal isu penyelundupan ini. Soeharto menyebut bahwa penyelundupan yang dilakukannya itu untuk kepentingan Kodam Diponegoro. Naasnya, berita penyelundupan itu segera menyebar luas. Semua perwira saat itu langsung mengetahui. Bahkan pada akhirnya kemudian terungkap kalau penyelundupan itu bukan untuk kepentingan para tentara atau Kodam Diponegoro, tapi duitnya masuk ke kantong pribadi Soeharto, Lim, dan tentunya Bob. Setelah mendengar ulah Soeharto ini, Kolonel Ahmad Yani sontak marah besar. Bahkan seperti diceritakan oleh Subandrio sendiri dalam memoarnya, di suatu kesempatan Yani sampai menempeleng Soeharto karena tindakan penyelundupan ini dinilai sangat memalukan Angkatan Darat. Kasus ini kemudian sampai juga kepada orang nomor 1 di Angkatan Darat, Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Nasution lantas mendorong agar Soeharto diadili saja melalui mahkamah militer dan segera dipecat dari Angkatan Darat. Tapi rencana Nasution tidak terlaksana. Soeharto keburu diselamatkan oleh Jenderal Gatot Subroto. Posisi Maijen Gatot Subroto sebagai wakil kepala staf Angkatan Darat memang menjadikan pendapatnya memang sangat dihormati di kalangan Angkatan Darat. Terlebih bahwa Gatot Subroto sendiri berasal juga dari Kodam Diponegoro. Namun terbongkarnya kasus tersebut membuat Soeharto tetap terpaksa dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Divisi Diponegoro dan kemudian digantikan oleh Pranoto Rekso Samudra pada tahun 59. Mayor Jenderal Gatot Subroto berhasil meyakinkan para petinggi Angkatan Darat kalau Soeharto masih bisa diperbaiki. Gatot Subroto bahkan sampai menyarankan langsung kepada Presiden Soekarno agar mengampuni Harto dan sebagai bentuk hukuman penggantinya kemudian menyekolahkan Soeharto di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat atau Seskoat. Disinilah di kemudian hari dia bertemu dengan ilmuwan-ilmuwan atau ekonom-ekonom Indonesia lulusan Berkeley yang kemudian kita sebut sebagai Berkeley Mafia yang menjadi salah satu think tank utama pembangunan ekonomi di masa Orde Baru. Jika hubungan Soeharto dengan Gatot Subroto berjalan mulus, maka berbeda ceritanya dengan Jenderal Pranoto. Pasca tragedi G30S di mana Kepala Staf Angkatan Darat atau yang dulu disebut Menpangat alias Menteri Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani turut gugur menjadi korban. Pada 2 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengangkat Mayor Jenderal TNI Pranoto Rekso Samudra, asisten 3 Menpangat di bidang personalia sebagai pimpinan sementara Angkatan Darat untuk menjalankan urusan sehari-hari. Sementara tongkat komando pimpinan Angkatan Darat langsung dipegang oleh Presiden Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, yaitu Presiden Soekarno. Di tengah para jenderal Angkatan Darat yang tersisa, Soekarno lebih memilih sosok Jenderal Pranoto, bukan 3 nama lain yang juga dinilai sosok yang kuat di Angkatan Darat pada waktu itu. Ada 3 nama ya. Yang pertama, Soekarno menganggap Jenderal Soeharto itu sosok yang terlalu keras kepala.
Bahasa Belandanya tuh Soekarno pernah menyebut Soeharto sebagai kopeh atau keras kepala. Sosok kedua, sementara Soekarno menganggap Jenderal Mursyid dinilai sebagai sosok yang suka berkelahi. Sosok ketiga, Maijen Basuki Rahmat, waktu itu dinilai oleh Soekarno dalam keadaan yang tidak begitu sehat. Soekarno akhirnya memilih Jenderal Pranoto karena dia mantan Panglima Divisi Diponegoro Jawa Tengah yang diharapkan dapat mengendalikan anggota divisi yang terlibat G30S. Menurut Ben Anderson dan Ruth McPhee dalam karya berjudul A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia atau yang biasa kita sebut Cornell Paper, disebutkan oleh Ben dan Ruth bahwa Pranoto adalah mantan komando divisi Diponegoro yang pendiam, tidak ambisius, dengan penampilan sebagai prajurit yang biasa-biasa saja, nggak perlente, nggak bermewah-mewah, dan bisa dibilang tanpa musuh berat pada masa itu. Dalam surat kepada istrinya, Dewi Soekarno pada tanggal 3 Oktober 1965, Presiden Soekarno berkata, Pranoto sebenarnya agak lemah, tapi dia satu-satunya orang yang dapat bergaul dengan golongan kiri dan kanan. Namun, secara de facto, sejak gugurnya Yani, tampuk pimpinan Angkatan Darat tidak pernah dipegang oleh Pranoto seperti yang diusulkan atau diperintahkan oleh Presiden Soekarno, melainkan dipegang oleh Soeharto yang enggan mengakui Pranoto. Sampai akhirnya pada 16 Oktober 1965, Soeharto diangkat oleh Soekarno sebagai Kepala Staf Angkatan Darat secara definitif dan kemudian membentuk susunan stafnya sendiri. Soeharto memegang kendali penuh kekuasaan. Namun, dendam Soeharto di masa lalu yang merasa dipermalukan oleh Pranoto membuat Soeharto pada 16 Februari 1966 tanpa angin, tanpa hujan memerintahkan menangkap Pranoto dengan tuduhan terlibat G30S. Pranoto ditahan selama 15 tahun tanpa peradilan, mulai dari rumah tahanan militer di Blok P Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemudian dipindahkan ke Inrehab Nirbaya, dan terakhir di rumah tahanan Budi Utomo. Pranoto diduga ditahan bukan karena terlibat G30S, karena memang tidak pernah diadili, tidak pernah diperiksa. Tapi Pranoto ditahan karena dia membeberkan kasus korupsi Soeharto ketika menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Banyak yang menganggap ini adalah aksi balas dendam Soeharto kepada Pranoto. Beginilah cerita perjalanan hidup manusia. Kita bisa membayangkan bagaimana jadinya bila Gatot Subroto tidak menyelamatkan Soeharto dalam kasus penyeludupan ini. Bisa jadi garis sejarah mungkin akan berubah. Tapi yang pasti sejarah selalu meninggalkan pelajaran berharga bagi kita semua.